Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan ya, dari pembahasan risalah atau buku kecil tentang adab seorang murid dan guru. Sudah berlalu banyak pembahasan, baik adab tentang murid, baik adab tentang guru ataupun tentang murid. Sekarang kita masih adab tentang murid. Di halaman 40 ya. Baik. Di sini dikatakan oleh penulis, wala yaqra'u ala ustadhihi ini udah kalau nggak salah ya. Wala yas'aluhu. Iya Ustaz, paragraf bawahnya. Baik. Wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Janganlah dia bertanya kepada guru an syai'in tentang sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, yang di luar bahasan, di luar pembahasan. Illa, kecuali ayya'lama, dia tahu, murid itu tahu, min halihi, kondisi guru itu, annahu la yukrihu, tidak, bahwasanya guru tersebut, bahwasanya murid tersebut tahu gurunya itu tidak membencinya. Maksudnya diizinkan. Jadi di antara adab bertanya, pada asalnya bertanyalah sesuai dengan topik pembahasan. Jangan keluar dari tema pembahasan. Ya. Kecuali ya guru tersebut mengizinkannya. Kecuali mengizinkannya. Karena pertanyaan itu berbeda-beda ya. Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan pertanyaan itu ada 4 jenis. Yang pertama, seorang alim saling bertanya sesama mereka. Misalnya ada kumpulan orang-orang yang berilmu, berdiskusi. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan sesama murid. Murid dengan murid. Ini namanya mudzakarah. Ini hal yang baik dalam menjaga ilmu. Antar sesama murid saling bertanya. Kemudian yang ketiga, guru nanya ke murid. Biasanya untuk mengetes. Dan yang keempat, murid yang bertanya kepada guru. Ini pada umumnya. Murid yang bertanya kepada guru. Dan itu hal yang dipuji dalam syariat. Bahkan Allah menyebutkan, fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu ya kita bertanya. Ya. Juga yang dimaksud di sini seorang murid tidak bertanya kepada guru di luar tema, bisa juga dimaknai jangan bertanya kepada guru di luar pelajaran kecuali guru itu mengizinkannya. Kalau guru mengizinkannya tidak masalah. Ya. Misalnya kita kalau nanya di majelis, khawatir terjadi kegaduhan atau sebagainya, kemudian kita bertanya di luar majelis, itu tidak mengapa. Taib. Jadi intinya bertanyalah pada tempatnya. Jadi pertanyaan yang bagus itu pertanyaan yang ditempatkan pada tempatnya. Wala yalihu, selanjutnya fis su'ali ilhahan mudjarran. Tidak tidak terus-terus maksa bertanya dengan paksaan yang menjengkelkan. Jadi kadang guru ketika ditanya dia perlu berpikir dulu. Terus kita nanya terus. Dia perlu berpikir, perlu sebagainya. Perlu mengkaji. Jadi kalau kita bertanya kepada guru, ya jawaban sediberinya aja. Jangan kita maksa sehingga membuat jengkel guru. Dan ini banyak ya. Wayagtanimu, dan hendaklah dia memanfaatkan su'alahu, pertanyaannya, inda tayyibi nafsihi wa faragihi, ketika kondisi diri jiwanya sedang baik dan luang. Nah, seorang murid hendaklah cerdas memilih kesempatan untuk bertanya kepada guru. Pastikan guru tersebut sedang luang dan sedang siap menerima pertanyaan dan siap menjawab. Jangan semau kita, ya. Bahkan kata para ulama, di antara ghanimah, ya, seorang murid yang diberikan kesempatan oleh gurunya untuk bertanya secara leluasa. Bisa dalam menyertainya dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Bahkan dulu ada seorang ulama atau sahabat, ya, generasi dulu, itu ada yang bertanya kepada yang lainnya,
dalam keadaan tawaf. Jadi sedang tawaf, dan dalam tawaf itu kan boleh kita baca Al-Quran, zikir, berbicara itu boleh. Dan itu memang kondisi saat santai. Ada yang bertanya tentang sesuatu, maka dijawablah. Ya. Jadi pilih juga kesempatan ketika guru tersebut sedang luang. Baik waktunya, jiwanya, pikirannya, itu akan agar kita mendapatkan jawaban yang bagus, yang sempurna. Kemudian wa yatalattafu fi su'alihi, berlemah lembut dalam pertanyaannya. Jadi bertanya itu betul-betul kita memang butuh jawaban, bukan menguji atau seolah kita udah tahu. Memang yang terbaik kita mendoakan dulu. Ahsanallahu ilaikum misalnya. Atau izin bertanya dan sebagainya. Ada sebuah pertanyaan gini. Jangan dengan bahasa misalnya nanya seperti pada umumnya manusia. Tidak dibedakan misalnya. Nanya kepada guru dan nanya kepada orang lain. Tidak seperti itu. Wa yuhsinu khitabahu, dan dia memperbaiki ungkapannya, panggilannya. Jadi kita panggil ya Ustadz atau ya Syekh. Kita memanggil dengan panggilan yang baik. Wala yastahi, dan dia jangan malu minas soal, bertanya amma ashkala alaih, dari perkara yang sulit baginya. Jangan malu kalau ada sesuatu yang berat bagi kita, tanyakan. Bal yastawdihuhu akmala istidah, tapi dia hendaklah meminta penjelasan dengan penjelasan yang sempurna. Jadi kalau ada yang kita bingung, tanyakan. Dan minta penjelasan. Karena malu untuk bertanya tentang sesuatu yang baik, ini malu yang tercela. Sampai dikatakan, ini sebelumnya sudah dibahas ya. Faman raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang lunak wajahnya, malu bertanya, maksudnya, raqqa ilmuhu, lemah ilmunya. Apalagi dia seorang pengajar, dia memiliki masalah, baik dalam keilmuan dan selainnya, dia tidak bertanya kepada yang lebih ahli, akhirnya dia nanti membuat jawaban sendiri. Dan ini keliru. Kadang seorang itu bertanya juga sekedar untuk penasaran aja. Atau bertanya bukan untuk sebuah kebaikan. Ya. Misalnya dia belajar terus ujian. Pas belajar nggak serius, tapi pas ujian dia nanya jawaban kepada guru yang lain. Ini nggak baik ya. Mestinya serius dalam belajar agar ujian itu bisa. Atau guru A yang memberikan persoalan, dia nanya ke guru B. Terus dia ingin jawabannya sama dengan guru A. Nggak bisa kayak gitu ya.
Jadi perhatikan hal ini. Waman raqqa wajhuhu, barang siapa yang lunak wajahnya, inda su'al, ketika bertanya, maksudnya malu, maka zoharo naqsuhu, akan nampak kekurangannya, inda ijtima'ir rijal, ketika dia bergaul dengan orang lain. Ya dia akan istilahnya terasa kekurangan dia. Kadang kita di hadapan murid kita, oh udah seolah seperti mufti di depan murid kita. Tapi kita ketika bergaul di yang lebih luas, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Dan itu pentingnya kita terus belajar. Karena kalau kita terus belajar, ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita akan sampai kepada posisi kita ini merasa bodoh sekali. Nggak tahu apa-apa. Sehingga dengan hadirnya rasa merasa bodoh, kita belajar terus. Wa idza qala lahul ustadu fahimta, apabila ustad berkata kepadanya fahimta, kamu faham. Misalnya guru murid itu bertanya, gurunya menjawab. Sudah diberi jawaban. Kata gurunya, faham enggak? Fala yaqul na'am. Maka dia jangan langsung katakan, oh iya. Jangan langsung. Ya. Jangan langsung kalau memang enggak paham. Hatta yattadhiha, sehingga menjadi jelas. Lahul maqsudu idahan jalian. Maksudnya itu dengan penjelasan yang terang. Jadi sebelum benar-benar difahami, jangan katakan iya. Ustaz, mohon maaf, saya masih belum bisa memahaminya. Kalau guru yang baik, dia akan berusaha memahamkan dan mencarikan pendekatan-pendekatan yang lebih mudah. Li'alla, agar tidak yakdziba, dia berdusta, wa yafutahul fahmu, dan supaya tidak hilang pemahaman. Jadi ditanya paham enggak, padahal dia belum paham, dia jawab ya, kan bohong itu. Menjawab iya paham padahal belum paham, nggak boleh kan kayak gitu. Mestinya ya bilang aja belum paham. Wala yastahi min qawlihi lam afham, jangan malu untuk mengatakan belum paham. Tapi kita serius ketika diberikan jawaban, simak gitu. Bukan pas dijawab kita main-main dan sebagainya, ya nggak akan paham-paham. Ya. Li'anna istithaquhu, karena mewujudkan hal itu, yuhassilu lahu, akan menghasilkan baginya masaliha ajilah wa ajilah, kebaikan yang segera atau nanti. Jadi kalau jujur ya paham-paham, kalau enggak. Itu ada kebaikan, baik kebaikan jangka pendek maupun jangka panjang. Faminal ajilah, kebaikan jangka pendek yang segera apa? Hifdzul mas'alah, mengetahui permasalahan. Wasalamatuhu min kadhibin wa nifakin, dan dia selamat dari dusta, nifak, bi'udharihi,
dengan memperlihatkannya fahma, pemahaman, malam yakun fahimahu minha, sesuatu yang tidak dia pahami darinya. Ya kalau jujur kan terbebas kita dari kebohongan. Tapi kalau ditanya paham enggak, kita jawab paham padahal enggak, itu kan bohong. Wa minha diantaranya juga usukul ustad, kepercayaan dari guru, bi'tina ihi, atas perhatiannya, warogbatihi, dan semangatnya, wa kamali aklihi, dan kesempurnaan akalnya, wa waro'ihi, dan waroknya, wa malakihi, dan kepiawaiannya, linafsihi, dalam dirinya, wa adami nifakihi, dan tidak ada kenifakan dalam dirinya. Jadi ustadz itu percaya ketika dia sering jujur seperti itu, oh berarti ini murid benar nih, butuh ilmu. Jadi intinya kalau ditanya paham, jangan langsung ya paham, cerna dulu, pikirkan dulu. Masih belum paham, tanyakan lagi. Masih belum paham, nanti sambung lagi di luar. Atau biasanya guru yang baik akan mengatakan, buat yang bertanya, insya Allah nanti di luar saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Ya, saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Itu akan lebih menaruh kepercayaan dari guru kita. Wa minal ajilah, dan kebaikan yang nanti, subutus shawab, kokohnya kebenaran, fi qalbihi daiman, dalam hatinya secara terus-terus. Karena dia sudah mendapat jawaban dan jawaban itu nempel dalam dirinya. Wa tiyadihi hadhihi tariqah al-mardiyah, dan menjadikan kebiasaan dengan cara yang bagus ini. Wal akhlaq ar-radiyah, dan akhlak yang diridhoi ini. Jadi kalau dia jujur terhadap jawabannya itu, jawaban gurunya paham, akan nempel. Ya. Dan dia tidak membohongi diri dengan mengatakan paham padahal belum paham. Ya. Jadi jujur aja kalau belum paham. Kemudian dikatakan wa minal Khalil bin Ahmad, dan dari Khalil bin Ahmad al-Farahidi, manzilatu jahli bainal haya wal anafah. Kedudukan kebodohan itu, posisi kebodohan itu terletak antara malu dan sombong. Maksudnya orang kalau malu dan sombong, bodoh dia. Dengan malu, ya dia nggak akan tahu apapun. Dengan sombong juga, dia jadi tidak berkembang karena merasa diri sudah hebat. Ya. Kenapa? Ya orang yang punya malu itu nggak akan belajar. Dan orang yang sombong juga nggak akan belajar. Maka tetap dia akan bodoh. Ya. Taib itu diantara adab dalam bertanya. Ya. Jadi perhatikan kondisi gurunya, perhatikan kondisi kita, perhatikan pertanyaan kita. Dan kita bertanya memang untuk sesuatu yang kita akan amalkan.
Seperti para sahabat, lihat kualitas pertanyaannya. Apakah amalan yang utama? Apakah amalan yang bisa memasukkan ke surga? Membebaskan dari neraka? Apakah amalan yang bisa menjadikan aku bersamamu di surga? Apa yang semuanya tentang akhirat pertanyaannya. Kalau umumnya sekarang tuh pertanyaannya tentang dunia. Bagaimana kiat-kiat agar A, B, C, D dan selainnya. Ya. Padahal yang utama kita minta kebaikan, bertanya tentang kebaikan di akhirat. Baik. Wayam bagi dan selayaknya. Nah, ini bab-bab ini termasuk bab yang urgent bagi pelajar. Sangat urgent sekali. Mohon diperhatikan baik-baik. Wayam bagi dan selayaknya idza sami'al ustadza yaqulu mas'alatan. Apabila dia mendengar ustad menjelaskan sebuah permasalahan, au yuhki hikayah, atau menghikayatkan cerita, ya. Jadi guru sedang menjelaskan ilmu atau dia menjelaskan cerita dan sebagainya, wa huwa yahfazuha, dalam keadaan murid itu sudah tahu, sudah hafal. Jadi guru menjelaskan ini itu, kita udah tahu. Apa yang kita lakukan? Ayusgiyalaha isgha'a ma la yahfazuhu. Hendaklah dia menyimak hal tersebut dengan penyimakan seperti orang yang tidak hafal terhadapnya. Seolah-olah kita tidak tahu. Jadi ini adab mendengar. Jadi kalau kita mendengar penjelasan dari seorang guru, apalagi itu di hadapan kita, padahal kita tuh sudah tahu perkara itu, udah tetap dengarkan. Seperti kita tuh tidak tahu. Bahkan dulu ada para ulama, atau ya, beliau mengatakan, ada katanya seorang pemuda yang menjelaskan tentang suatu hadis. Maka aku dengarkan baik-baik. Seolah-olah aku belum tahu hal itu. Seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Padahal kata beliau, walaqad samituhu qabla ayyulad. Padahal aku tahu yang dia ceritakan itu, aku pernah mendengar hal itu sebelum orang yang ngomong ini dilahirkan. Ini tawadhu, ini orang-orang terdahulu. Jadi di antara bentuk tawadhu itu, kalau kita sedang belajar, dengarkan. Walaupun perkara itu sudah kita ketahui, sudah ngelotok, tetap dengarkan. Kadang ada faidah yang lain. Ya. Karena gini, penyajian sebuah ilmu dari seorang guru sebetulnya tidak jauh beda dengan seorang yang menyajikan makanan. Kita misalnya goreng ayam. Ini goreng ayam. Itu walaupun bahan dasarnya sama ayam, tapi kan beda pengolahannya. Dan rasanya pun pasti beda. Ya. Maka walaupun ilmunya sama, kalau itu memang guru kita, dengarkan baik-baik. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan termasuk akhlak yang jelek di dalam majelis itu kita memotong pembicaraan. Terus kita karena seolah sudah tahu, kemudian kita jadi ikut berbicara. Ya. Yang terbaik itu kita respect seolah-olah kita baru tahu bab itu dari beliau.
Oh gitu ya, oh Masya Allah, saya baru tahu dan sebagainya. Walaupun kita sudah tahu dari lama hal itu. Ya. Baik. Jadi ini adab dalam mendengar. Wayam bagi dan selayaknya. Nah ini yang harus selalu ingat nih. Ayyakuna harisan ala ta'allum. Dia semangat untuk belajar. Muwadhiban, ulet lahu terhadapnya fi jami'i awqatihi, pada seluruh waktunya, lailan baik malam, wa naharan atau siang, hadiran hadir, wa safaran ataupun sedang safar. Ini seorang penuntut ilmu itu harus punya hirs, ya, semangat untuk belajar, ulet. Karena Nabi yang menyuruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, sabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannah, dan selainnya. Harus bersegera menuju surga, menuju ampunan. Belajar itu bagian dari menuju surga. Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Makanya kata para ulama, cukuplah satu dalil bahwasanya menuntut ilmu itu mulia karena balasannya surga. Kenapa menuntut ilmu itu mulia? Karena dibalas dengan surga. Jadi kalau kita merasa lemah, malas, ingat, surga itu tidak dibeli dengan santai. Ya. Jadi para ulama terdahulu seperti itu. Waktu ta'allum minal mahdi ila lahdi. Waktu belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan dikatakan al-umur qasir wal ilmu gozir. Umur itu singkat, ilmu itu banyak. Maka manfaatkan. Ya. Manfaatkan. Siang, malam, baik kita sedang mukim ataupun sedang safar, itu manfaatkan. Dan ingat, kita belajar bukan sekedar untuk bisa menjawab soal di ujian. Tapi kita belajar ini ya untuk mengangkat kebodohan kita. Ya. Karena orang yang belajar hanya untuk ujian, maka dia nggak akan belajar setelah keluar dari atau setelah beres ujian itu. Ya. Jadi harus semangat. Ulet dalam semua waktunya. Taib. Wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilmi. Janganlah dia membiarkan hilang waktunya sedikit pun tanpa ilmu. Illa biqadri ma la budda lahu minhu. Kecuali sekedar yang semestinya, mau gak mau. Ya. Min aklin, berupa makan, wa naumin, tidur, rohatin, dan istirahat. Jadi jangan waktu berlalu tanpa ada tambahan ilmu. Kecuali yang
ya sekedarnya untuk makan, tidur, dan istirahat. Banyak para ulama yang menulis buku ketika dalam perjalanan. Bahkan ada seorang ulama, ya, dan kita kenal namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dalam keadaan sakit parah kemudian ada orang yang menjenguknya. Kemudian orang yang menjenguknya itu membacakan sebuah hadis, dan orang tersebut menjelaskan hadis ini hasan katanya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menuliskan, memberikan catatan, hadis ini hasan. Jadi sampai seperti itu semangatnya, ya. Bahkan ada seorang ulama yang ketika wafat, orang yang lain yang di sekitarnya ingin mentalkinkan kalimat tauhid. Tapi karena segan, akhirnya ulama tersebut diingatkan dengan sanad hadis. Jadi ada yang orang di sekitarnya menceritakan hadis dengan sanad seperti ini, dan ulama tersebut mengikutinya sampai kepada matan hadis, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dan Allah pun takdirkan beliau wafat ketika membacakan itu. Ini dulu ya para ulama. Ya. Maka manfaatkan terutama di usia yang kita masih fresh, ya. Seperti usia muda. Ya. Karena kesibukannya belum padat. Walaupun usia tua tidak menghalangi, ya. Tidak menghalangi hal tersebut. Seperti para ulama terdahulu yang mulai belajar di usia tua. Hanya umumnya semangat membara itu di usia muda. Misalnya kita belajar malam, kalau sudah pening, nah itu baru tidur. Kalau belum pening, baca masih bisa konsen, itu baca. Jadi tandanya fisik kita ini nggak kuat kalau udah pening. Ya, udah kunang-kunang. Nah, itu boleh berhenti. Tapi kalau masih fresh, masih bisa ketawa-ketiwi, itu masih kuat kita. Ya. Taib. Wa ma ajmala qaul Syafi'i, dan betapa indahnya perkataan Imam Syafi'i. Apa kata beliau, nasihat Imam Syafi'i? Hakun ala talabatil ilm, seharusnya kepada penuntut ilmu apa? Bulughu ghayati juhdihim, memaksimalkan usaha mereka. Bulughu ghayah, puncak, ya, maksimal usaha mereka fil istiktsari minal ilmi, memperbanyak ilmu. Memperbanyak ilmu. Wasabri atau wasabru ala kulli aridin duna talabihi, dan bersabar atas rintangan yang
ada ketika prosesnya. Serius, kerahkan seluruh kemampuan, bersabar, dan rintangan. Rintangan itu banyak jenisnya. Kemudian wa ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat lillah ta'ala fi idraki ilmihi, dalam meraih ilmunya, nasan wa istimbatan, baik secara nas maupun istinbat. Nas itu yang jelas dari Quran dan Sunnah, istinbat itu mengambil dalil. Wa ragbah ila Allah Ta'ala, dan berharap kepada Allah Ta'ala fil auni alaihi, dalam pertolongan terhadap ilmu. Jadi ini wasiat dari Imam Syafi'i. Ada 4 kalau kita lihat nasihat dari beliau bagi para penuntut ilmu. Nah ini diingat-ingat ya. 4 nasihat wasiat dari Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Yang pertama, kerahkan seluruh kemampuan untuk memperbanyak ilmu. Ya. Terutama ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sampai Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, fama fata ma fata illa bil kasal, wala nala minna wala nala mannal illa bil jiddi wal azmi. Tidak ada sesuatu yang luput atau apa-apa yang luput tidaklah dia luput kecuali karena malas. Jadi sesuatu yang luput, yang gagal kita raih itu mesti karena malas, sebab utamanya. Jadi sekarang nggak hafal Quran, sekarang nggak bisa ini, karena malas. Dan tidaklah seseorang yang memperoleh sesuatu itu kecuali dengan kerja keras, serius. Ya. Kemudian ada bait syair yang masyhur di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ya. Kalau yang pernah belajar itu disebutkan biqadril jiddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra min man talabal lali. Ini nasihat bagus sekali ya. Artinya kurang lebih engkau sesuai dengan kadar kesungguhanmu, maka engkau akan meraih kemuliaan. Sesuai dengan kadar kesungguhanmu, engkau akan meraih kemuliaan. Ya. Wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin meraih kemuliaan, sahiral layali. Mau gak mau dia harus begadang. Tarumul izza thumma tanamu laylan. Kamu ingin kemuliaan, kemudian kamu tidur lelap di malam hari. Ya. Yaghusul bahra man talabal la'ali. Lihat, orang yang ingin mutiara itu rela menyelam ke dalam lautan. Ini Masya Allah ya. Nasihat ini. Jadi kemuliaan itu tergantung keseriusan. Tentu pertolongan dari Allah ya. Setelah pertolongan dari Allah, dan dia harus bisa begadang.
Dan nggak mungkin kita ingin kemuliaan, kemudian di malam hari kita tidur terlelap, atau bahkan begadang nggak jelas. Begadangnya maksudnya untuk ilmu. Lihat, orang yang mencari permata, mutiara di laut saja, mereka mau menyelam. Jadi barangkali kita kurang seriusnya. Ya. Taib. Itu yang pertama, kata Imam Syafi'i. Yang kedua adalah sabar. Sabar karena jiwa ini, jiwa manusia, yaitu selalu mengarah kepada ingin senang-senang, ingin santai. Padahal kita ini dalam belajar butuh waktu yang lama untuk istiqomah. Kalau nggak sabar nggak bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan, apabila seorang penuntut ilmu tidak diberikan kesabaran dalam proses, maka fatahu khairun katsirun. Akan luput darinya kebaikan yang banyak. Orang yang gak diberikan sabar dalam belajar itu akan hilang, akan gak dapat kebaikan. Ya, harus sabar dalam prosesnya. Memang rintangan, gangguan tuh ada aja dari perkara apapun, dari diri kita, dari keluarga dan sebagainya. Tapi ingat, kalau kita fokus dengan ilmu, kita ini dalam kebaikan. Dan itu harus disyukuri. Kalau kita ngambil selain ilmu yang lainnya, belum tentu nanti ilmu kita dapat. Sementara umur kita ini singkat. Ya. Itu harus sabar. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang lain. Sebosan-bosannya orang yang belajar, dia berada dalam kemuliaan. Sehappy-happynya orang yang lepas dari belajar, itu awal dari kebodohan dia. Saya mah sekarang fresh pikiran tuh nggak banyak beban menghafal dan sebagainya. Itu kebodohan awal. Saya mah setiap hari stres, harus ngapal, harus ini, harus itu. Itu kemuliaan. Bukankah kemuliaan yang sejati itu nanti ya di akhirat? Di dunia ini ya tempat capek. Taib. Kemudian nasihat yang berikutnya dari Imam Syafi'i, ini masih paragraf tadi ya, adalah mengikhlaskan niat karena Allah. Ya. Karena ikhlas itu sangat mempengaruhi kepada ilmu. Bahkan dulu para sahabat, atau ada seorang sahabat yang mengatakan, al-hifdhu ala qadri niyatihim. Atau al-hifdhu ala qadri niyah. Ilmu atau hafalan itu tergantung kadar keikhlasan. Kadang niatnya nggak jelas orang itu. Kemudian ada ulama juga yang mengatakan, ilmu itu tergantung atau ilmu itu akan mempengaruhi amal. Amal tanpa ilmu nggak boleh. Ilmu nggak diamalkan juga nggak boleh. Sementara amal itu tergantung dengan ikhlas. Nah, ada ungkapan dari para ulama, wal ikhlasu lillah, keikhlasan karena Allah, ya,
yuwarrithul fahma anillah, akan mewariskan pemahaman dari Allah. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah, nanti Allah berikan pemahaman kepada kita. Kan kita hafal ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Ini selalu koreksi diri kita ya. Kemudian kita rogbah, berharap kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Sampai dulu para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika mendapat kesulitan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Jadi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, kesungguhan kita, dan nggak benar ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil, itu nggak benar. Ya. Yang benar itu usaha maksimalkan dan bergantung kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, nah itu ya 4 nasihat dari Imam Syafi'i. Yuqalu, dikatakan, ajwadu awqatil hifdhi al-ashar. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur. Sebelum subuh, sumal ghadah, kemudian waktu sesudah subuh. Sebelum subuh dan setelah subuh itu waktu untuk menghafal. Makanya kalau di ma'had itu waktu untuk menghafal. Setoran itu di pagi atau siang atau sore. Di menghafalnya, persiapan untuk menghafalnya di waktu itu. Sebelum subuh dan setelah subuh. Maka rugi orang yang bangun subuhnya karena kepanasan matahari. Ya. Dia nggak dapat waktu yang berkah. Nabi yang mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah keadaan umatku di waktu pagi-paginya. Jadi di sini pentingnya seorang penuntut ilmu tuh tanzimul waqti, mengatur waktu. Mengatur waktu itu penting. Ya. Dan banyak para ulama yang menasihatkan itu. Agar menghafal di waktu sahur. Karena pikiran kita masih fresh. Ya. Pikiran kita masih belum banyak kesibukan. Wa hifdzul laili anfa min hifdin nahar. Menghafal di waktu malam itu lebih bermanfaat daripada di waktu siang. Li faragil bal, karena keadaan yang luang. Ya. Jadi kalau waktu malam itu kita lebih bisa fokus. Beda dengan waktu siang. Siang itu ya banyak kesibukan. Ya. Banyak kesibukan yang kita sulit untuk fokus. Jadi kenapa lebih bermanfaat daripada waktu siang? Karena waktu malam itu lebih senggang. Ya. Wahad wa ilharokah, dan karena ringan pergerakannya. Maksudnya nggak banyak gerak kita. Ya. Di malam hari kan kita nggak banyak gerak kemana-mana. Ya. Bahkan sebagian ulama ditanya, bima adroktal ilma, dengan apa kamu meraih ilmu? Apa jawaban mereka? Bil masabih, dengan lampu, maksudnya di malam hari. Wal julusi ila sabah,
dan begadang sampai subuh. Wakila al-akhar, al-akhar. Kemudian dikatakan juga kepada yang lain. Bis safar, dengan safar, artinya berjalan, menempuh, menuntut ilmu, mendatangi guru. Was sahar, dan begadang. Wal bukur fis sahar, dan pagi-pagi di waktu sahur. Ini untuk meraih ilmu. Ya. Kadang orang itu mending capek fisik dalam bekerja misalnya, ketimbang belajar. Padahal belajar atau menghafal itu ringan ya, nggak perlu capek fisik harus ngangkat beban dan sebagainya. Tapi godaannya berat. Padahal kata para ulama, fa'inal insan, sesungguhnya manusia itu ya, la yashrifu illa bima alima wa idza bima ya'lam wa yahfaz. Tidak akan mulia kecuali dengan yang dia tahu dan yang dia hafal. Jadi kemuliaan seorang itu diantaranya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan hafalan. Diantaranya ya. Tentu kalau di sisi Allah dengan takwanya. Tapi kita serius belajar agama itu pembuktian kita ini ingin jadi yang terbaik di sisi Allah. Dan kita diizinkan oleh syariat untuk itu. Wa waqtul ju'i anfa min waqti syabi'. Waktu lapar itu lebih bermanfaat dari waktu kenyang. Maksudnya keadaan kita sedang lapar itu bermanfaat daripada kenyang. Dalam artian bukan lapar sampai menahan lapar banget, enggak. Ada juga yang menyebutkan waktu saum. Karena kalau kelaparan kita, kalau kita sengaja membuat kelaparan, padahal ada makanan ya nanti sakit kita. Artinya makan sekedarnya sampai kadar kebutuhan kita untuk makan. Ya. Wa ajwadu amakin, dan tempat yang paling bagus, wa ajwadu amakinil hifdhi, dan tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah al-ghuraf. Ruangan. Ghuraf itu ruangan yang segi 4. Kamar kalau kita ya. Wa kullu mawdi' ba'uda anil mulhiyat, dan setiap tempat yang jauh dari kelalaian. Nanti ada pembahasan ya. Kita menghafal di tempat yang terbuka, banyak pemandangan, itu sebetulnya nggak akan fokus. Itu buat santai. Karena ada kaidah dari para ulama, setiap tempat yang bisa membantu untuk mengosongkan hati, ya, maka pada tempat tersebut menghafal itu efektif. Dan setiap tempat yang bisa menyibukkan hati, maka tidak layak untuk menghafal. Kita menghafal di tempat yang banyak pemandangan dan sebagainya. Ya udah, kita fokus dengan pemandangannya, bukan dengan hafalannya. Ya. Misalnya, aduh menghafal enaknya di kaki gunung, nanti fokus dengan gunungnya. Kadang ada dijadikan alasan gitu. Pesantren itu harus A, B, C, D dan sebagainya. Padahal kita ada ruangan, kita fokus di sana, itu bisa. Ya. Wala yuhmadul hifdhu, dan tidak dianggap baik menghafal bihadratin nabati, di hadapan pepohonan, wal khadrah, dan hijauan, ya. Wal anhar, di sungai, wa qawari at-turuq, tengah-tengah jalan apalagi ya. Li'annaha, karena hal-hal tersebut
tamna'u menghalangi goliban pada umumnya khulu wal qalb, kosongnya hati. Dia akan fokus dengan yang lain. Jadi di tempat-tempat yang barusan disebut itu pandangan kita akan sibuk memperhatikan itu. Maka kata para ulama, wa idzan syaghalan nazar tabi'ahul qalb. Apabila pandangan itu sibuk dengan sesuatu, maka hati pun akan sibuk dengannya. Walaupun di sini kembali kepada pribadi masing-masing. Tiap orang beda-beda tentunya. Nggak mesti sama. Mana yang paling mencocoki buat dia, ya itu yang dipakai. Silahkan. Cuman ini resep para ulama. Resep para ulama. Jadi menyendiri. Kalau beramai-ramai kadang bisa seorang. Kalau sendiri kadang nggak fokus. Silahkan kembali ke yang dia nyaman dengannya. Ya, ini luar biasa resep-resepnya ini. Ya. Baik. Selanjutnya kita baca beberapa paragraf lagi. Wa idza jafahul ustadz, apabila seorang guru kasar kepadanya atau tegas ya, atau mendiamkannya, maka apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus diperbuat oleh seorang murid kalau gurunya mendiamkan, tegak, kaku ya? Roja'a ilaihi bil i'tidar. Maka hendaklah murid tersebut kembali kepadanya dengan minta maaf. Wa'adhir, dan perlihatkanlah nadamahu wa khoto'ahu, dan penyesalan dan kesalahannya. Lihat, kita ya guru juga manusia, kadang marah, kesal dan sebagainya. Kalau nampak guru kita marah, kita minta maaf. Ya. Fadzalika, maka hal tersebut anfa lahu, lebih bermanfaat baginya, dinan, baik dalam agama, wa dunia wa buqali qalbi, dan lebih melanggengkan hatinya. Ya. Jadi itu kalau kita melihat guru kita marah, kita minta maaf. Kalau gurunya memaafkan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, udah, itu kita udah terbebas. Kadang ada juga guru yang baper. Kalau kesal sama muridnya udah langsung, tanpa maaf. Itu nggak boleh, seorang guru tuh seperti itu. Kalau guru nggak punya jiwa besar, ya jangan jadi guru. Makanya Nabi SAW sebelum berdakwah meminta kepada Allah atau diminta oleh Allah agar melapangkan hati. Ya, makanya Nabi diperintahkan untuk sholat malam dan banyak baca Al-Quran. Karena sholat malam dan banyak baca Al-Quran itu akan melapangkan hati. Ya, sebelum Nabi berdakwah kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Itu agar melapangkan hati. Karena murid itu banyak yang kurang ajar, banyak yang kurang ajar. Sehingga kita ya agar bisa menerimanya. Waqad qalu, dan berkata para ulama, malam yasbir ala dzulit ta'allum, barang siapa yang tidak sabar pedihnya belajar, baqiya dahrahu, dia akan menyisakan usianya fi amayatil jahli, dalam kegelapan kebodohan. Ya gitu. Kalau dia nggak sabar pahitnya belajar, udah sesisa hidupnya bodoh terus. Makanya para ulama mengatakan seseorang itu dikatakan berilmu selagi dia belajar. Dan ketika dia berhenti belajar karena capek, pahit, bete, dan sebagainya, maka sisa usianya itu akan terisi dengan kebodohan. Dan nauzubillah dari hal itu. Wa min adabihi, di antara adab seorang murid itu al-hilmu wal anah. Hilmu, ya, hilmu itu santun. Wal anatu, dan kalem, ya, santai. Makanya Nabi SAW
memuji seorang sahabat, kata Nabi, inna fika, bahwasanya ada pada dirimu dua sifat, yuhibbuhumallah, yang Allah mencintai keduanya. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Santun dan santai, kalem. Al-hilmu itu, ini perhatikan ya, sampai Nabi Ibrahim disebut halim, Allah pun memiliki sifat halim. Apa al-hilmu? Al-hilmu itu bisa mengontrol jiwa ketika emosi menguasai kita. Jadi bisa mengontrol jiwa ketika emosi. Dan dia tidak meluapkannya, padahal mampu. Nah, itu al-hilm. Jadi mampu mengontrol emosi. Karena manusia itu, kalau kita ingin tahu karakternya, lihat kalau marah kayak gimana. Kalau marah membabi buta, ya itulah karakternya. Orang marah, kalau marah itu diam, kemudian, tapi katakan, saya marah nih, udah, bukan, wah keluar, caci maki dan sebagainya. Tapi kalau kita marah, katakan, termasuk ke anak, Umi atau Abi marah. Tapi jangan keluar suara keras dan sebagainya, caci maki dan sebagainya. Tahan, setelah itu baru utarakan yang terjadi. Itu al-hilm. Bukan berarti manusia itu nggak punya marah, punya, bahkan harus dalam hal tertentu, tapi dia bisa mengontrol, bisa menempatkan. Itu al-hilm. Adapun al-anah itu kalem artinya ya. Mantap, elegan, santai. Tapi dalam urusan itu dia tidak tergesa-gesa, matang dalam pemikiran dan sebagainya. Itu al-anah. Nah, ini dia termasuk akhlak yang baik. Harus seorang penuntut ilmu itu seperti itu. Wa antakuna himmatuhu aliyatan. Dan hendaklah semangatnya itu tinggi. Jangan lemah. Fala yardha bil yasiri. Dia tidak boleh puas dengan yang sedikit. Ma imkanil kasir. Padahal dia mampu untuk banyak. Misalnya dia diberikan kekuatan, kecerdasan. Misalnya dalam belajar ya, dia mampu baca buku tuh 3 jam misalnya. Tapi 1 jam aja lah. Itu nanti bakal segitu. Jadi kalau mampu maksimal, jangan ambil yang sekedarnya. Maksimalkan. Tugas kita tuh memaksimalkan potensi. Kadang orang tuh nggak maksimal dalam memanfaatkan potensinya. Ya. Baik. Dan kalau kita ingin semangat, ya bergaul dengan orang-orang yang semangat mengejar kebaikan. Ya. Dan baca kisah-kisah perjuangan para ulama terdahulu dalam belajar. Kita nggak ada apa-apanya, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita berusaha. Tapi anak kira cukup ya untuk majelis kita sekarang. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kita masih ada sekitar 3 atau 4 majelis lagi insya Allah sampai beres ini. Dan kita nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk berpindah ke buku yang lainnya. Tapi barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Ustaz, jazakumullah khairan untuk materinya hari ini. Bagi umahat yang ingin bertanya, silakan langsung ya. Open mic atau raise hand terlebih dahulu, silakan. Silakan yang ingin bertanya.
Mungkin di room chat ada satu, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Berarti dalam menuntut ilmu, kita harus egois, mengedepankan fokus istiqomah dengan segala gangguan-gangguan. Lalu bagaimana ketika benturan istiqomah itu dibenturkan dengan rasa bakti pada orang tua, suami misal. Misal saya sedang menuntut ilmu di kota Bandung selama sekian lama, namun karena orang tua sakit, meninggal, nggak ada orang, sehingga tidak mungkin kita istiqomah belajar di kota Bandung. Haruskah saya pulang kampung? Apakah hal semacam ini sebanding nilainya? Atau kita harus egois fokus menuntut ilmu tanpa memperhatikan keadaan-keadaan lain seperti yang disebutkan tadi misalnya? Baik. Itu keliru ya. Pemahaman seperti itu keliru ya. Tadi yang disebutkan itu kebaikan semua, berbakti kepada orang tua, kepada suami, itu hal-hal yang baik, bahkan diwajibkan. Terus gimana? Intinya kita mengatur waktu. Yang kebanyakan kita ini nggak pandai mengatur waktu. Dan kadang sering dijadikan alasan. Ini karena faktor suami atau ibu. Padahal suami dan ibunya mengizinkan misal. Ada waktunya. Misal ya. Karena kata para ulama, ketika kita tidak bisa meraih seutuhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau dalam sepekan hanya ada 1 hari kita untuk belajar, ya maksimalkan yang 1 hari itu. Nggak mesti kita mengambil semua cabang ilmu yang ada. Tidak seperti itu. Jadi tinggal kita pandai mengatur waktu. Kita bisa sepekan sekali, nggak apa-apa sepekan sekali. Tapi maksimalkan yang sepekan sekali itu. Kita bisa 2 pekan sekali, maksimalkan yang 2 pekan sekali itu. Apalagi sekarang media tuh mudah sekali dapat ilmu ya. Jadi jangan dibentrokan. Karena itu masing-masing kebaikan. Yang ada kita kondisikan waktu kapan untuk orang tua, kapan untuk suami, intinya kapan untuk keluarga. Karena mereka juga wajib kita penuhi haknya. Hanya kita tadi harus pintar mengatur waktu. Ya. Harus pintar mengatur waktu. Dan mohon kepada Allah agar Allah berikan kita taufik untuk itu. Dan sebagian ada yang memanfaatkan media dan sebagainya, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Ya. Jangan juga kita tadi egois seperti itu, kemudian melalaikan hak-hak yang lain, maka khawatir kita justru tidak menunaikan yang semestinya ditunaikan. Baik, jadi kuncinya atur waktunya sebaik mungkin. Allahu a'lam. Nah, Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apakah termasuk kesombongan bila kurang suka dengan seorang ustaz atau guru? Ya, bukan kesombongan, itu penyakit hati. Nggak suka itu penyakit hati. Ghil. Terus nggak sukanya karena apa dulu? Kalau karena ustadz itu menyimpang pemahamannya, pemikirannya, akhlaknya dan sebagainya, ya dinasehati, bukan nggak suka. Sifat nggak suka kepada orang lain itu hati-hati. Hati-hati. Sifat benci itu benih-benih dari syaitan. Kita ini tidak boleh benci sama orang kecuali yang dibenarkan oleh syariat. Benci karena kelakuannya. Walaupun itu kita tidak mencaci mereka, kita nasihati, kita rangkul mereka. Kadang seorang itu kalau udah benci ya ngomongin jeleknya, gibah dan sebagainya. Jadi berlindung kepada Allah. Kan kita diajarkan dalam doa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Janganlah ya Allah engkau menjadikan dalam hati kita ini ada gil, ada kebencian sama orang-orang beriman. Jadi dilihat bencinya karena apa. Dan selesaikan dengan orang tersebut agar plong hati kita.
Karena sengsara loh, orang yang menaruh kebencian pada orang itu sengsara seumur hidup. Ya. Dan orang yang hatinya selamat dari orang lain itu paling bahagia. Baik, masih ada? Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Masih yang terakhir Ustaz, satu lagi. Bagaimanakah cara kita menyemangati diri kita ketika kita sendiri sedang surut dalam semangat Ustaz? Baik. Di antara sebab kita surut dalam semangat itu biasanya karena maksiat, baik yang sadar atau kita tidak sadar. Maka cara pertama itu kita banyak berdoa dan bertaubat kepada Allah. Setelah itu kita isi dengan ilmu yang banyak memotivasi. Seperti kita belajar adab, belajar lihat perjuangan para ulama terdahulu. Itu biasanya semangat meninggi lagi. Umumnya orang tuh kalau melihat perjuangan para ulama terdahulu itu kan semangat lagi. Kemudian tingkatkan taat. Ya. Tingkatkan taat, karena ketaatan itu beranak pinang. Ya. Kalau kita taat satu amalan, nanti Allah akan bukakan amalan yang lain. Misalnya kita bangun sebelum subuh, nikmat. Sholat subuh, nikmat. Nanti setelah itu akan dimudahkan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan bergaul dengan orang-orang yang punya semangat yang tinggi. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Kita lagi futur, lagi malas. Kita cerita ke satu teman, kata teman yang satu, kamu banyak tobat. Terus kita sakit hati. Emangnya ana banyak dosa ya? Justru benar itu teman itu yang menyuruh tobat. Terus ke teman yang dua, ana lagi futur. Kata teman yang kedua, ayolah jalan-jalan. Refreshing. Udah, pulang jalan-jalan lebih futur lagi. Karena bukan dengan itu obat. Ya. Dulu banyak orang yang mengeluhkan kepada para sahabat tentang gak punya anak, sulit rezeki, susah panen dan sebagainya. Maka rata-rata menyuruh agar bertaubat. Karena Allah menyatakan, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat. Dengan istighfar, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan, rizki dan lain sebagainya. Jadi baca kisah-kisah para ulama, ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang saleh, kemudian bertaubat. Ya. Itu insya Allah semangat kita akan tinggi lagi. Dan keberadaan teman atau pasangan ini berarti sekali ya, dalam hidup kita. Itu yang akan membentuk diri kita. Ya. Membentuk diri kita apakah ke arah yang baik atau sebaliknya. Baik, Allahu a'lam. Nampaknya cukup Umum ya? Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.